Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila Aulia, Prodi D3 RMIK semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program aplikasi pengelolaan data kunjungan pasien harian yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Namun sebelum membahas ke kode programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart aplikasi aplikasi ini sebagai gambaran alur proses dari awal sampai akhir. Nah, tujuannya untuk membantu pengguna dalam mencatat, menampilkan, mencari, dan mengurutkan data kunjungan pasien melalui menu berbasis teks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart-nya dulu. Yang pertama mulai di sini tuh yang menandakan bahwa program akan dijalankan terus ke tampilkan menu utama. Yang ke satu ada input data kunjungan, yang kedua ada tampilkan data, yang ketiga cari data pasien, yang keempat urutkan data, yang kelima keluar. Terus kita ke input pilihan menu, terus kita ke pilihan. Nah, sistem ini tuh melakukan percabangan berdasarkan menu yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna memilih menu input data, sistem akan meminta input data pasien seperti input nama pasien, input poli tujuan, input tanggal kunjungan, dan simpan data ke list dan kembali ke menu. Terus kita ke menu kedua, jika jika pengguna jika pengguna memilih menu tampilkan data, maka sistem itu akan tampilkan seluruh data yang disimpan menggunakan perulangan. Terus kembali ke menu. Pada menu ketiga itu data ditambahkan. Nah, mohon maaf, data ditemukan. Nah, jika ya, berarti data ditampilkan. Nah, jika tidak, sistem itu akan kembali ke menu. Pada menu keempat itu, urutkan seluruh data perulangan, terus urutkan berdasarkan. Nah, sistem ini tuh mengurutkan data berdasarkan nama dan berdasarkan tanggal. Setelah proses pengurutannya selesai, program berakhir. Selanjutnya ke pemrograman Python, aplikasi pengelolaan data kunjungan pasien. Nah, data pasien awal atau dummy data dan data kunjungan. Nah, pada bagian ini tuh terdapat data pasien awal atau data contoh yang disimpan dalam sebuah list bernama data kunjungan. Dalam sebuah list, data ini tuh digunakan sebagai contoh agar program ini tuh jika dijalankan sudah tersedia data awalnya. Terus kita ke nomor RM001, nama bila, poli umum, tanggal 6 bulan 12 tahun 2025, dan seterusnya. Setiap data pasien ini tuh disimpan sebagai satu data pasien yang berisi nomor rekam medis, nama, poli, dan tanggal kunjungan. Terus ke while true. Nah, bagian ini tuh program menggunakan perulangan while agar menu utama terus muncul selama pengguna belum memilih untuk keluar dari program. Print menu pengelolaan kunjungan pasien, input data kunjungan, tampilkan data kunjungan, cari data pasien, urutkan data kunjungan, dan terakhir keluar. Pada bagian ini tuh pada menu utama tuh tersedia 5 pilihan menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Pilihan input pilih menu 1 sampai 5, yaitu pengguna diminta untuk memilih menu dengan memasukkan angka 1 sampai 5 sesuai menu yang tersedia. Selanjutnya ke input data. If pilihan 1, jika pengguna memilih menu ke-1, maka program akan menjalankan menu input data kunjungan. Nah, pada menu ini tuh pengguna dapat memasukkan data pasien baru seperti nomor rekam medis, nama, poli tujuan, dan tanggal kunjungan. Terus ke data kunjungan append yang berisi nomor rekam medis, nama, poli, dan tanggal. Nah, data ini tuh akan disimpan ke dalam data kunjungan. Setelah data berhasil disimpan, nah program itu akan menampilkan pesan bahwa data kunjungan berhasil ditambahkan.
Terus, nah append di sini tuh data yang digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam data kunjungan. Terus ke tampilkan data LI pilihan 2. Jika pengguna memilih menu kedua, maka program akan menampilkan data kunjungan pasien. Nah, if not data kunjungan, print belum ada data kunjungan. Pada bagian ini tuh jika data kunjungan masih kosong, program akan menampilkan pesan bahwa belum ada data pasien. Terus ke else print daftar kunjungan pasien. Nah, pada bagian ini tuh namun jika tersedia data pasien akan ditampilkan secara rapi, lengkap dengan nomor urut, dengan nomor rekam medis, nama, poli, dan tanggal kunjungan. Selanjutnya ke bagian ini itu digunakan untuk memberi nomor urut pada setiap data saat ditampilkan. Selanjutnya ke cari data pasien. LI pilihan 3. Nah, jika pengguna memilih menu ketiga, maka program itu akan digunakan untuk mencari data pasien. Cari input masukkan nama pasien yang dicari. Nah, pada bagian ini tuh program meminta pengguna untuk memasukkan nama pasien yang ingin dicarinya. Terus ditemukan false. Nah, di bagian ini tuh variabel ini tuh digunakan untuk menandai apakah data pasien itu ditemukan atau tidak. Terus ke for data in kunjungan. Pada bagian ini tuh program memeriksa setiap data pasien yang yang tersimpan. Mohon maaf. Selanjutnya ke if data nama lower cari lower. Pada bagian ini tuh jika nama Pak jika nama yang dimasukkan sesuai dengan data pasien, maka program ini tuh program ini tuh akan menampilkan informasi pasien tersebut dan menandai bahwa data pasien itu ditemukan. Selanjutnya ke bagian menampilkan data pasien itu ditampilkan lengkap meliputi nomor rekam medis, nama, poli, dan tanggal kunjungan. Selanjutnya ke if not ditemukan print data pasien tidak ditemukan. Bagian ini tuh jika pasien tidak ada di daftar, program ini tuh akan menampilkan pesan bahwa data pasien itu tidak ditemukan. Selanjutnya ke urutkan data if pilihan 4. Nah, jika pengguna memilih menu keempat, maka program itu akan mengurutkan data kunjungan pasien. Terus ke print 1 urutkan berdasarkan nama, print 2 urutkan berdasarkan tanggal. Nah, pada bagian ini tuh program menampilkan dua opsi pengurutan berdasarkan nama pasien atau tanggal kunjungan. Terus ke sort pilihan input pilih satu atau dua. Nah, si pengguna ini tuh dimintai untuk memilih satu opsi saja. Terus ke if sort pilihan satu data kunjungan sort key lambda xx nama print data berhasil diurutkan berdasarkan nama. Nah, pada bagian ini tuh jika pengguna memilih opsi pertama, program ini tuh akan mengurutkan data pasien itu berdasarkan nama. Pengurutan ini tuh dilakukan menggunakan SOR dengan lambda sebagai kunci. Lalu si program ini tuh akan menampilkan pesan bahwa akan menampilkan konfirmasi bahwa data berhasil diurutkan. Terus ke elif SOR pilihan 2 data kunjungan serkai lambda xx tanggal print data berhasil diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, pada bagian ini tuh jika pengguna memilih opsi kedua, maka program itu men- akan men- akan mengurutkan eh, akan mengurutkan data berdasarkan tanggal kunjungan. Kemudian menampilkan pesan konfirmasi. Else print pilihan tidak valid. Jika pengguna memasukkan pilihan selain satu atau dua, maka program itu akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Selanjutnya ke keluar LI pilihan 5.
Jika pengguna memilih menu kelima atau terakhir, maka program akan dihentikan dan keluar dari sistem. Print terima. Nah, pada bagian ini tuh si program akan menampilkan pesan terima kasih sebagai tanda bahwa program itu telah selesai dijalankan. Nah, selanjutnya kita klik Run. Nah, kalau udah klik Run, di outputnya akan hasil menu pengelolaan kunjungan pasien. Ada input data kunjungan, tampilkan data kunjungan, cari data pasien, urutkan data kunjungan, dan yang terakhir itu keluar. Nah, di sini kita tuh disuruh milih dari angka 1 sampai 5. Misalnya, saya masukkan angka 1 contohnya. Nomor rekam medisnya RM006 dengan nama pasien Dila, poli tujuannya anak, tanggal kunjungan 2025 bulan 12 tanggal 11. Nah, data kunjungan berhasil ditambahkan. Nah, kan data kunjungan ini berhasil ditambahkan. Nah, supaya kita tahu bahwa data itu sudah berhasil ditambahkan atau tidak, nah kita pilih angka 2. Nah, di sini ada nama Bila, ada Dika, ada Caca, ada Citra, ada Doni, dan yang terakhir ada Dila. Berarti di sini yang tadi kita input namanya atas nama Dila sudah terdaftar dan sudah ada di data pasiennya. Selanjutnya saya pilih angka nomor 3. Nah, masukkan nama pasien yang ingin dicari. Contohnya saya masukkan atas nama Citra. Nah, data pasien ditemukan dengan nomor rekam medis RM004, nama Citra, poli umum, tanggal 7 bulan 12 tahun 2025. Nah, di sini saya akan mencoba nomor 4. Nah, nomor 4 tuh muncul dua opsi. Yang pertama ada urutkan berdasarkan nama, yang kedua ada urutkan berdasarkan tanggal. Nah, saya akan memilih berdasarkan tanggal, pilih nomor 2. Nah, data berhasil diurutkan berdasarkan tanggal. Tapi kenapa data si pasiennya itu tidak muncul? Nah, supaya kalian tahu atau supaya kalian tuh ingin tahu muncul tuh si data pasiennya, nah kita harus milih nomor angka 2 dulu supaya data pasiennya itu muncul berurutan sesuai tanggal dari yang terkecil atau tidak. Kita pilih angka 2. Nah, di sini Bila dengan tanggal kunjungan tanggal 6, Citra dengan tanggal 7, Caca dengan tanggal 8, Dika dengan tanggal 9, Doni tanggal 10, dan terakhir Dila tanggal 11. Nah, di sini kan udah berurutan dari tanggal yang terkecil ke yang besar, ke terbesar, mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan pilih nomor 5. Nah, di sini terima kasih program selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.